pada dasarnya untuk mendapatkan data dasar pasien dengan penyakit jantung, kita melakukan ehokardiografi itu untuk baseline, bagaimana jantungnya bengkak apa enggak, pompanya bagus apa enggak, dinding jantungnya tebal atau tipis atau normal, katup-katupnya bocor apa tidak, sekat-sekat jantungnya ada lubang atau tidak, dan berbagai macam hal itu yang kita harus cari. Untuk segala macam kondisi yang ingin kita ketahui, fungsi jantung, gangguan struktur jantung, bisa katup, bisa gangguan struktur penyakit jantung bawaan dan lain-lain, atau fungsi-fungsi jantung yang lain. Nah, kalau ada informasi yang kurang lengkap kita dapatkan, atau kita ingin mengetahui biasanya morfologi atau anatomi yang lebih detail lagi, yang belum jelas terlihat dari transtorasi ehokardiografi, maka kita melakukan transesofageal ehokardiografi. Nah, tadi seperti saya sebutkan, biasanya kalau pada kelainan struktur, misalnya kelainan katup atau kelainan bawaan, kita akan ingin mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kelainan anatomi tersebut. Dan biasanya kita memintakan untuk dilakukan transesofageal ehokardiografi. Terlebih lagi kalau pasien itu akan dilakukan intervensi. Jadi intervensi bedah maupun non-bedah itu biasanya indikasi TEE akan lebih kuat lagi. Ada satu hal lagi adalah peran TEE pada saat dilakukannya tindakan. Jadi kalau misalnya kita melakukan bedah misalnya ya, katupnya dioperasi nih. Di kamar operasi itu TEE juga dilakukan. Jadi dalam tindakan si dokter bedah itu menjahit katupnya, memperbaiki katupnya. Kemudian dalam saat itu pula di kamar operasi itu TEE berfungsi untuk melihat hasil perbaikan tersebut. Nih perbaikannya udah bagus atau belum? Masih ada sisa bocor apa tidak? Kalau masih ada sisa bocor itu dideteksi oleh TEE di dalam kamar operasi. Setelah TEE-nya menyatakan, oh udah hasilnya udah bagus, kemudian dokter bedahnya menyelesaikan tindakannya. Atau kalau intervensinya non bedah, misalnya mitra klip, jadi katupnya tuh dijepit tanpa bedah, itu juga sama. Bagaimana alat jepitannya itu menjepit katup, posisinya di mana, masih ada sisa bocor atau tidak, itu adalah peran TEE yang memonitor tindakan tersebut. Apakah sudah berhasil, apakah kita perlu strategi lain untuk mengurangi sisa bocor tersebut. Jadi perannya itu selain diagnostik pada saat terapi dan setelah terapi. Kalau setelah terapi pasiennya udah keluar dari kamar operasi, udah keluar dari kamar tindakan, kemudian mungkin dievaluasi biasanya sebelum pulang, kemudian mungkin beberapa bulan atau setahun setelah tindakan. Nah, itu evaluasi, tapi itu tidak TEE, biasanya hanya transtorasik saja ya. Jadi peran TEE tadi yang paling penting adalah pada saat operasi di kamar operasi atau pada saat tindakan intervensi non bedah di ruang kateterisasi.